Halo teman-teman Gram semua, balik lagi sama kita Mary dan Febrian di Grace and Truth. Kali ini kita akan balik lagi nih di 30 menit belajar Alkitab. Nah, udah nggak topiknya Israel lagi, udah nggak? Ada ya? Adalah sedikit, soalnya kan kita lagi belajar perjanjian lama tuh. Jadi kita masih melanjutkan apa yang kita pelajari dari sesi ke-9 ya, 9. Sebelumnya kita ingatkan lagi ini ayat yang mau kita ulang-ulang untuk pelajaran di perjanjian lama. Yesaya 46 ayat 9 sampai 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak perbuakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu dalam podcast-podcast kami. Kami berdoa Tuhan supaya kami bisa memberkati banyak orang melalui apa yang akan kami bicarakan pada hari ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelumnya kita recap dulu ya apa yang udah kita pelajari. Jadi kalau sebelumnya kalian belum mengikuti, boleh kembali ya ke pelajaran-pelajaran sebelumnya. Jadi kita sudah berbicara mengenai tipologi Kristus dalam penciptaan, lalu kita melihat kejatuhan dan pemberontakan manusia gitu kan. Lalu kita melihat gambar besar Alkitab dari kejatuhan manusia itu adalah perseteruan antara benih perempuan dan benih si ular, yaitu Kristus dan antikristus gitu kan. Lalu kita melihat rencana Tuhan dalam keselamatan dari Abraham, Ishak, Yakub, dan juga mengenai Yehuda, kenapa suku Yehuda yang dipilih gitu kan. Lalu kita sudah belajar dari Musa, yaitu bangsa Israel, bangsa yang lahir di negeri asing di Mesir kan. Itu juga sebuah gambar gereja gitu. Kita lahir di tanah asing gitu kan, di bumi ini. Rumah kita bukan di sini gitu kan. Lalu kemarin juga yang terakhir kita belajar dari Yosua. Yosua kita melihat kalau bukan Musa yang membawa mereka ke tanah perjanjian, tetapi Yosua, dan kita belajar lumayan banyak mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan saat ini kita akan teruskan dari Yosua ke zaman hakim-hakim. Nah, hakim-hakim, apa yang kamu tahu nih? Simpson. Nggak, menurut aku hakim-hakim tuh jarang banget dibahas secara keseluruhan. Paling biasanya 1-2 gitu. Kita tahu Simpson, kita tahu ya beberapa hakim-hakim. Tapi secara keseluruhannya aku nggak ada gambaran jelas sih. Ya, makanya kalau mau mengerti buku hakim-hakim, kita harus mengerti dari buku Yosua. Karena mereka itu sebenarnya seperti perbandingan gitu loh. Makanya sebelum kita mulai, kita lihat dulu ya mengenai Yosua dan apa yang dijanjikan Tuhan mengenai tanah perjanjian tersebut gitu. Coba kita baca dulu nih di Kejadian 15 ayat 18 sampai 21. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian kepada Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Jadi ini sebenarnya kan tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham kan. Kalau kita lihat di peta nih sebenarnya janji Tuhan untuk tanah kepada Abraham itu sebenarnya sangat luas sekali. Kamu lihat kan? Nanti aku bakal tunjukin kalau Israel yang sekarang itu adalah titik kecil di sini gitu. Tapi yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham itu dari sungai Mesir sampai sungai Efrat. Jadi itu jauh banget tuh di situ tuh. Jadi sebenarnya ini tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Dan menurut aku ini belum digenapi. Karena dari dulu sampai sekarang belum ada tuh sejarahnya bangsa Israel mendapatkan tanah tersebut. Selalu dapatnya yang kecil gitu loh. Kayak menurut aku sih belum digenapi ya. Tapi mungkin ada yang bilang, oh mungkin itu digenapi dengan adanya Edom, kan Esau keturunannya di sana juga kan, Ismail juga di sana. Tapi aku percaya nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, di mana dia akan memerintah selama 1000 tahun, tanahnya tuh bakal begini gitu. Tanah Israel tuh bakal begini, gitu menurut aku. Tapi itu juga mungkin interpretasi orang ya. Nah sekarang kita lihat di Yosua seberapa banyak tanah yang didapatkan oleh Yosua ketika dia masuk ke tanah Kanaan. Dibilang di Yosua 13 ayat 1. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur.
Dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Ya, jadi di Yosua 13 ayat 1 ini dikatakan Yosua sudah tua. Padahal masih banyak tanah yang harus diambil gitu dari musuh-musuhnya gitu, dari orang-orang yang menempati tanah-tanah tersebut gitu. Kalau kita lihat di map, ini mungkin orang familiar ya dengan map ini. Soalnya map orang Israel sekarang juga di sini gitu. Jadi dia belum sempat mengambil tanah-tanah yang harusnya dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi masih banyak tanah yang harusnya direbut gitu untuk menggenapi janji Tuhan kepada Abraham. Di sini aku mau tekanin itu adalah semua manusia itu pasti fall short dengan janji Tuhan. Hanya Tuhan sendiri yang aku rasa bisa menggenapi janjinya kepada Abraham. Soalnya kalau kita lihat juga di zamannya Daud dan Salomo di sini, kalau kalian lihat petanya juga, itu tuh nggak nyampe segitu gitu. Cuman lumayan jauh tuh, Salomo itu dampaknya itu sampai ke sungai Efrat. Tapi tidak mendapatkan seluruh tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Jadi semuanya masih falling short. Tapi paling besar wilayah Israel itu apakah pada zaman Salomo? Zaman Daud dan Salomo. Kan Tuhan menjanjikan waktu zaman Salomo, nanti juga kita bahas ya, tidak akan ada perang zaman Salomo itu. Jadi zamannya zaman damai dan di mana wilayah kekuasaan bangsa Israel itu paling luas di zaman Salomo. Oke, sampai di situ mengerti? Jadi masih fall short dan janji Tuhan itu sebenarnya menurut aku belum digenapi ke Abraham. Oke. Nah, di sini kita mau lihat ya perbandingan antara buku Yosua dengan buku Hakim-Hakim. Soalnya kalau kita cuma langsung baca buku Hakim-Hakim tanpa mengerti buku Yosua, kurang bisa dimengerti gitu. Nih, ini ayat yang paling terkenal nih dari buku Yosua. Dikatakan apa? Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini paling suka nih di quote nih oleh orang-orang kan dibilang, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan gitu kan. Sebenarnya di sini Yosua tuh berbicara kepada bangsa Israel supaya mereka tuh memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Gitu. Jadi di sini dia encourage bangsa Israel supaya mereka beribadah kepada Tuhan, jangan kepada Allah-Allah yang ada di seberang sungai Efrat atau Allah-Allah yang disembah oleh orang-orang Kanaan gitu kan. Tetapi Yosua tahu nih, walaupun orang Israel pada zaman Yosua bilang, kita akan menyembah Tuhan, kita akan mengikuti Tuhan, kita akan beribadah kepada Tuhan. Tapi Yosua bilang apa di sini? Yosua 24 ayat 19 sampai 20. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu. Setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Ya, jadi di sini Yosua bilang, kamu nggak bakal bisa menyembah Tuhan. Kenapa Yosua berkata seperti ini? Karena dia udah lihat dari zaman dulu kayaknya Israel nakal ya. Ya, dan juga Musa juga berbicara. Waktu Musa berkata, pilihlah hidup daripada kematian. Musa juga tahu bangsa ini tuh pasti akan melenceng lah dari jalannya Tuhan. Musa juga tahu kalau bangsa ini pasti nanti akan diserahkan ke bangsa-bangsa karena ketidaktaatannya. Musa sudah berbicara seperti itu, makanya Yosua mungkin mendengarkan apa yang dikatakan Musa dan dia tahu bangsa Israel tuh pasti gagal dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, ini juga kan kalau misalnya orang pakai ayat yang sebelumnya harusnya berkata tentang hal ini juga gitu. Soalnya yang terjadi adalah di zaman hakim-hakim mereka gagal. Sangat menyedihkan di zaman hakim-hakim mereka gagal. Padahal sebelumnya di zaman Yosua mereka bilang kita akan menyembah Tuhan gitu kan. Tapi di zaman hakim-hakim kita melihat kegagalan bangsa Israel, mereka beribadah kepada Tuhan. Nah, di sini di hakim-hakim inti dari buku hakim-hakim ya dikatakan apa? 21-25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah ini, jadi di zaman hakim-hakim
semua orang itu berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ini sangat relevan banget ya menurut aku buat zaman sekarang. Khususnya menurut aku di Amerika. Karena kita di Amerika juga kita di sini struggle dengan apa yang semua orang bilang, oh itu kebenaran punyamu, bukan punya aku. That's your truth, not my truth. Emang di Indonesia nggak kayak gitu? Oh, aku nggak tahu ya. Di seluruh dunia deh itu. Seluruh dunia ya, kalau di Indonesia, jadi ini juga buat kalian gitu untuk mendengarkan. Karena kita lihat zaman ini sudah mulai seperti ini gitu. Walaupun dulu kalau misalnya di Amerika sama lah seperti Israel kan, didasari oleh firman Tuhan, tapi lama-kelamaan setelah bertahun-tahun lamanya, jatuhnya ke sini juga. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri gitu kan. Nah, menurut kamu, kok Tuhan membiarkan ya orang untuk bisa seperti itu? Biar mereka tahu bahwa mereka itu apa ya, in itself kayak tidak ada harapan gitu. Di dalam dirinya sendiri mereka membutuhkan penyelamat. Iya. Menurut aku juga ini, karena di sini tuh sudah diberikan hukum-hukum Tuhan loh. Dan Tuhan juga sudah memberikan pewahyuan atas dirinya sendiri gitu loh. Jadi ada zamannya di mana Tuhan membiarkan manusia untuk membuat pilihan. Gitu. Oke? Oke, coba baca di ini Hakim-Hakim 2 ayat 2 sampai 3. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini, mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Nah, Tuhan bilang karena kegagalan mereka untuk mengeluarkan bangsa-bangsa yang menyembah berhala itu, mereka akan menjadi jerat bagi bangsa Israel. Dan itu tuh terjadi karena mereka akhirnya akan menyembah berhala-berhala tersebut. Tahu dikatakan apa? Hakim-Hakim 2 ayat 11 sampai 12. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain, dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Iya, makanya kita bisa melihat di sini bagaimana orang tuh bisa menjadi orang-orang yang melakukan apa yang benar di mata mereka sendiri. Karena mereka ada Allah lain di dalam pandangan atau pikiran atau kehidupan mereka. Jadi ada Allah yang menyembah Baal, tapi ada kata-kata Tuhan yang ditaati gitu kan. Pada akhirnya semua orang melakukan apa yang benar di pandangan mereka sendiri. Karena lama-kelamaan worldview apa ya bahasa Indonesianya? Pandangan hidup manusia tuh lama-kelamaan berubah karena apa kata firman Tuhan dicampur dengan pandangan-pandangan dunia. Lama-kelamaan manusia melakukan apa yang benar menurut pikirannya sendiri. Maka itulah kegagalan bangsa Israel dimulai dari mereka tidak mengeluarkan Allah-Allah lain di tanah tersebut. Baal, gitu kan. Lalu dikatakan apa? Karena apa yang mereka lakukan? Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Iya, jadi di sini walaupun mereka boleh dibilang bangsa pilihan Tuhan, tapi kalau mereka tidak taat kepada Tuhan, Tuhan itu Allah yang adil. Dia akan melakukan apa yang sama ketika Tuhan berserta dengan bangsa Israel untuk melawan bangsa-bangsa yang menyerang mereka. Karena mereka menyembah berhala. Makanya Tuhan marah. Makanya hukuman tersebut datang. Makanya tangan Tuhan itu justru melawan mereka gitu. Jadi di sini juga kita harus hati-hati ya. Walaupun kita tahu kita hidup di dalam zaman kasih karunia, kita juga harus tahu kalau kita memiliki Allah lain di kehidupan kita, mungkin Allah itu tidak akan bersama dengan kita loh, sampai Allah-Allah lain itu dikeluarkan dari hidup kita. Oke? Ngeri sekali. Oke, di Hakim-Hakim 2 ayat 16 sampai 17. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu.
Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Nah, di sini kita bisa melihat walaupun Tuhan itu Allah yang adil, Allah yang yang akan membalas apa ya kalau kita tidak mengikuti dia, tapi kita bisa melihat juga di sini Tuhan itu Allah yang penuh dengan kasih. Karena dia membangkitkan hakim-hakim di antara mereka supaya mereka bisa kembali lagi kepada jalannya Tuhan gitu. Tapi kita bisa lihat di sini walaupun ada hakim-hakim mereka tetap menyembah Allah lain. Ya ampun gitu kan. Padahal udah mendapatkan pewahyuan tentang Tuhan, ada hukumnya yang dikasih dengan jalannya Tuhan, mereka tetap mengikuti Allah lain gitu. Dan ini juga yang dikatakan Yosua, kamu tuh nggak akan ngikutin Tuhan dengan segenap hati gitu, dan seisi rumahmu tidak akan mengikuti Tuhan, karena Tuhan sudah tahu dan dia berada di luar waktu kan, yang kita sudah bicarakan. Gimana menurut kamu? Nah, tapi menurut kamu ini juga gambaran dari natur manusia nggak sih? Kalau misalnya kita hanya mencoba mengikuti Tuhan dengan kehendak kita akan gagal gitu. Iya, makanya di sini juga menurut aku Tuhan juga mau memberitahukan kepada kita semua, kalau kita tidak diubahkan dari hati kita, pasti kita akan inklinasi kita tuh kepada dosa. Inklinasi kita tuh tidak akan mencari Tuhan. Makanya bangsa Israel di sini dari dulu sampai sekarang itu dijadikan contoh sih sebenarnya menurut aku. Betapa pentingnya kita harus mencari Tuhan dan merindukan supaya kita tuh diubahkan dari dalam keluar gitu. Karena walaupun kita melihat bangsa Israel kan melihat mujizat-mujizat, hukum-hukum dikasih, Tuhan sendiri ngomong sama mereka, tapi tetap tidak bisa mengikuti Tuhan. Kenapa? Karena dari dalam hatinya sendiri itu tidak diubahkan. Maka dari itu kita membutuhkan kuasa Roh Kudus ya, yang merubahkan hati kita dan melahirkan kita kembali gitu loh, menjadi baru dalam roh gitu kan. Gimana? Nah, karena itu di sini dikatakan bangsa-bangsa yang bangkit itu adalah hukuman gitu kan. Apa dikatakan? Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku. Maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu, aku akan mencobai Israel. Nah, di sini hati-hati nih, mencobai itu agak kurang pas ya. Translationnya dibilangnya ngetes. Oh. Apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak? Iya, jadi di sini kita melihat ini bukan cuma hukuman tapi untuk ngetes apa yang ada di hati bangsa Israel. Dan juga mungkin Tuhan ingin mereka tuh berbalik dari jalan mereka yang jahat. Ketika orang susah kan biasanya mereka cari Tuhan gitu kan. Makanya kalau ada dalam kesusahan dalam hidup kalian, mungkin Tuhan mau kalian cari Tuhan gitu kan. Oke? Sampai di situ ada yang mau kamu tambahin? Nah, ini sedikit aja karena kita tidak punya banyak waktu. Ini adalah list hakim-hakim yang dinaikkan Tuhan ya. Otniel, Ehud, Samgar, Deborah dan Barak, Gideon, Yola dan Yair, Yafta, Simson. Kebanyakan taunya mungkin Deborah, Gideon, dan Simson ya. Karena itu ceritanya lumayan panjang gitu. Yang lain cuma kayak asal lewat aja gitu kan. Tapi kalau Tuhan menghendaki mungkin nanti di masa depan kita bisa belajar satu persatu. Tapi sekarang kita cukup lewat saja. Oke? Nah, Tuhan mengizinkan manusia memilih. Ini aku mau ngajarin yang praktikal ya. Apa yang kita bisa pelajari dari buku Hakim-Hakim gitu. Tuhan mengizinkan manusia memilih untuk melakukan apa yang benar menurut mata mereka sendiri. Kenapa seperti itu? Tadi kan udah sempat dibahas juga ya. Karena Tuhan mau kita melihat kalau inklinasi manusia itu adalah dosa. Karena nature manusia itu adalah nature manusia yang berdosa gitu kan. Kalau kita bisa melihat di akhir buku Hakim-Hakim itu sangat menyedihkan. Kamu tahu nggak apa akhirnya? Akhirnya ada perang di antara mereka sendiri. Jadi 11 suku bangsa Israel berperang dengan suku Benyamin. Kenapa mereka berperang? Karena kalau kalian baca sendiri ya di Hakim-Hakim 19 ayat 22 sampai 30, karena itu
tidak cocok untuk anak kecil untuk didengar. Jadi baca sendiri saja, tapi intinya suku Benyamin ini akhirnya berkelakuan seperti orang-orang di Sodom dan Gomora. Sangat menyedihkan, bangsa pilihan Tuhan yang telah mendapatkan hukum dari Tuhan. Suku Benjamin ini akhirnya berperilaku seperti orang-orang Sodom dan Gomora. Ini juga kita bisa lihat di Amerika. Kalau kalian tahu apa yang ada di Sodom dan Gomora, yaitu kebanyakan homoseksualitas ya di sana gitu kan. Jadi inklinasi manusia lucunya ke sana gitu loh, kalau dosa dan melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Nah, akhirnya mereka berperang, Benyamin kalah, hampir punah. Tapi akhirnya mereka memiliki jalan-jalan untuk supaya Benyamin tidak punah gitu. Jadi sebenarnya nature manusia itu ke sana gitu. Untuk berdosa, dan manusia itu pada mulanya ya kalau misalnya hatinya tidak diubahkan oleh Roh Kudus, pasti inklinasinya tuh untuk berdosa. Gitu. Walaupun semuanya sudah dikasih gitu, pewahyuan Tuhan, hukum Tuhan, tapi kalau hatinya tidak diubahkan pasti akhirnya lari ke sana. Itu yang kita bisa pelajari dari hakim-hakim gitu kan. Nah, aku juga mau ngomong kalau kebohongan di zaman sekarang itu adalah Alkitab itu tulisan kuno, nggak bisa diterapkan pada masa kini. Itu kebohongan yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Jangan dipercaya karena sebenarnya kalau dipikir-pikir hukum-hukum Taurat atau Musa itu kan mungkin ada di atas 2 atau 3 generasi yang di zaman hakim-hakim kan. Nah, mungkin aja mereka juga percaya dengan kata-kata tersebut. Kayak itu mah waktu Tuhan pada zaman Musa aja, waktu mereka di padang gurun. Tuhan turun sendiri dan memberikan mana. Buktinya kan sekarang kita harus cari makan sendiri. Mana Tuhan gitu kan? Nah, itu bisa aja. Kata-kata seperti itu tuh, itu menurut aku kebohongan dari si setan ya. Mau tanya, jadi waktu zaman hakim-hakim ini, Torah itu udah selesai ya? 5-5-nya udah selesai. Jadi mereka kemungkinan tahu dan mendapatkan setidaknya kayak transkrip lah, itu dulu zaman Musa tuh kayak gimana mereka tahu lah ya. Iya, dan kan sudah diatur ya kayak orang-orang Lewi kan yang harusnya memberikan Torah itu kan, kayak memberikan 5 hukum Musa itu untuk diberitakan kan di suku-suku Israel kan. Jadi menurut aku mereka tuh harusnya tahu gitu. Cuman menurut aku kebohongan yang seperti ini juga loh, kayak yang dilakukan Musa dulu udah gak relevan lah gitu kan. Atau mungkin ya kalau kita zaman sekarang kita baca di Perjanjian baru lah, mungkin ada aturan-aturan seperti orang-orang yang homoseksualitas tidak akan mendapatkan kerajaan surga gitu kan. Terus kita bilang, itu mah 2000 tahun yang lalu, udah gak relevan gitu kan. Buktinya semua orang oke-oke aja kok gitu kan. Yang penting kan mereka tidak membunuh orang atau gimana-gimana. Menurut aku itu kebohongan yang luar biasa loh, yang sama zaman sekarang juga gitu loh. Iya. Atau misalnya udah gak usah nikah lagi, kita sekarang kumpul kebo gitu ya. Kan Amerika biasa banget ya kayak gitu. Iya, yang kayak begitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir, semua yang Tuhan ajarkan itu ada kebaikannya juga loh buat kita. Untuk menjaga kita dari kebinasaan lah ya, kalau boleh dibilang gitu kan. Ada lagi? Nah, itu kebohongan zaman sekarang. Nah, yang kita bisa pelajari juga adalah Tuhan itu penuh dengan belas kasihan, bahkan di tengah pemberontakan kita. Jadi kalau kita belum kena batunya, jangan berpikir kalau Tuhan tuh oke-oke aja dengan kehidupan kita. Jadi kalau kita tahu kita salah, lebih baik kita segera bertobat daripada kita berpikir, ini aku udah lakuin kok dari 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, toh Tuhan juga nggak ngapa-ngapain, nggak marah sama aku gitu kan. Tapi sebenarnya itu adalah belas kasihannya Tuhan loh. Mungkin saja kalian ditempatkan seperti hakim-hakim yang dimana ada pendeta yang berbicara atau kita ngomongin apa ini dan menegur kalian gitu. Seharusnya sih kalian bertobat gitu ya. Seharusnya. Lalu kan ada firman di Alkitab yang dimana menegur kita gitu kan, menginstruct kita harus gimana gitu kan. Lalu juga ada orang-orang mungkin sekitar kalian yang dibangkitkan oleh Tuhan seperti hakim-hakim. Jadi hakim-hakim itu sebenarnya bukan hakim-hakim. Hakim-hakim itu seperti pahlawan-pahlawan iman ya, zaman Israel waktu itu gitu. Karena tidak ada raja pada saat itu. Jadi mungkin aja ada orang-orang sekitar kalian yang
menegur kalian, mengoreksi, atau memberikan petunjuk. Jangan sampai kita seperti orang Israel yang di mana pada zaman itu sudah dikasih tahu ada hakim-hakim yang naik, tapi mereka tetap menyembah Allah lain. Nah, Allah lain di kehidupan kita itu kan bisa berbeda-beda tuh. Bisa saja dengan seks bebas, Allah lain di kehidupan kita kan, atau apalah itu gitu kan, kekayaan lah atau apalah gitu kan, itu bisa menjadi Allah lain dalam kehidupan kita. Gimana? Nah, yang terakhir, ini sih, pokoknya kita harus tetap rendah hati dan kita harus teguh dalam firman Tuhan dan kita jangan melakukan apa yang benar menurut pandangan kita sendiri, tetapi harus sesuai dengan firman Tuhan. Pada akhirnya itu kita harus kembali lagi kepada firman Tuhan. Ingat, kita sudah diberikan lengkap loh perjanjian lama dan perjanjian baru. Semua yang kita perlukan itu sudah ada di Alkitab. Jadi tetaplah rendah hati dan jangan pernah berpikir kalau Alkitab itu sudah tidak relevan, kita tidak perlu belajar lagi. Tapi kita harus melakukan apa yang benar sesuai dengan firman, bukan dengan pikiran kita sendiri. Tapi aku nyadar nih ada sebuah perbedaan antara kita zaman sekarang dan zaman mereka dulu ya. Karena zaman sekarang ketika kita percaya sama Tuhan gitu, kita sudah dilahirkan baru, kita itu juga punya hati yang baru ya. Beda ya sama dulu zaman Israel, mungkin mereka hatinya masih keras tapi Tuhan udah kasih hukum, tapi hukumnya itu tidak ditulis di hati mereka gitu ya. Ya, benar. Jadi kita ini hidup di zaman kasih karunia kan ya. Jadi Roh Kudus sendiri itu tinggal di dalam kita. Kita ini bait Allah kan dibilang kan. Tetapi kita juga masih bisa loh, kita kan masih struggle with our flesh and blood kan, dengan kehidupan dengan kedagingan kita. Jadi sebenarnya ini ada relevansinya juga dengan kehidupan kita gitu loh. Cuma di zaman dulu Roh Kudus itu tidak ada di dalam hati mereka gitu loh. Jadi dari luar kan seperti nabi-nabi gitu kan. Tapi zaman sekarang Roh Kudus itu yang akan berbicara kepada kita kalau kita keluar dari jalannya Tuhan. Kalau kita keluar dari gaya hidupnya Tuhan gitu loh. Karena begitu besar kasih karunia Tuhan zaman sekarang, jangan-jangan kalau misalnya kita nakal-nakal lagi lebih parah hukumannya dibanding Israel nih ya. Itu yang aku takutkan. Iya, karena begitu lebih besar lagi kasihnya, mungkin kalau kita lebih nakal lagi mungkin hukumannya lebih besar ya. Jadi kalau aku sih lebih baik yang aman-aman aja. Lagian juga kalau kita mendapatkan konten kepuasan dengan hubungan kita sama Tuhan Yesus, kepuasan kita datang dari dari Tuhan sendiri, kayaknya itu nggak masuk akal ya untuk lari ke yang lain gitu kan. Dosa juga udah nggak gitu nikmat gitu ya. Dosa. Iya, jadi kalau kita sudah tahu kenikmatan Tuhan, taste and see the goodness of God, kayaknya untuk lari ke Allah lain tuh kayak nuker $1,000 dengan 1 sen. Bagus sekali analoginya. Jadi menurut aku sih kita tetaplah berpegang teguh sama firman Tuhan, tetap rendah hati karena bangsa pilihannya Israel saja bisa jatuh. Kita juga masih hidup dalam daging dan mungkin saja kita bisa jatuh, tapi percayalah kasih karunia Tuhan itu lebih besar daripada dosa kita. Amin, bagus sekali. Oke. Ada tambahan lagi? Udah, itu aja. Good. Oke, God bless you all. Sampai ketemu lagi ya, nanti kita coba bicara di Raja-Raja. God bless you.